Oke, jadi hari ini gue bakal ngebahas mengenai altcoin lagi ya, karena belakangan ini kita ngelihat dengan pumpnya si Bitcoin ya, sampai ke level 28.000 ya, kita ngelihat ada beberapa altcoin yang ikutan naik juga. Nah, kebanyakan altcoin tuh mengalami kenaikan tuh melebihi si Bitcoin ya, itulah sebabnya kenapa kita ngelihat dalam 2-3 hari ini, kita ngelihat BTCD ini malah drop gitu ya, setelah dia pump, awalnya Bitcoin dulu yang initiate pump dia ya, setelah itu kita mengalami beberapa red candle, akhirnya altcoin ikutan pump juga. Itulah yang kita saksikan saat ini. Nah, kalau misalkan kalian ingat sama video yang gue post sekitar 4 hari yang lalu, cuma 2 dari ratusan koin ya. Jadi gue ada menganalisa sekitar 100 altcoin pada saat itu, dan gue ngelihat ada potensi-potensi beberapa koin tuh ingin menunjukkan gejala-gejala pump. Salah satunya ini di sini yang gue kasih lihat ini adalah koin Chromia ya. Pada saat itu harganya, yang ini masih Matic ya, 0,88. Terus seperti yang kalian bisa saksikan ya, 2 hari kemudian ya, 2 hari yang lalu pastinya ini kita ngeliat Matic pump sampai 0,94 ya, keluar dari rising channel tersebut. And then koin kedua yang gue bahas di sini baru Chromia di sini ya, harganya masih 1382 dan gue ada ngasih potensi target breakout. Nah di sini ya, exactly di sekitaran 0,15 sekian di sini ya untuk target breakout dari si Chromia ini. Dan di sini kalian bisa lihat exactly Chromia udah ngehit sekitar 0,1575 ya. Jadi udah bener-bener pump sesuai target kita juga. Jadi memang di video ini gue ada membahas koin-koin yang lagi oversold and then ada potensi pump teman-teman, meskipun nggak semua koin gitu ya. Kita ngeliat rata-rata ya altcoin memang mengalami kenaikan gitu mengikuti si Bitcoin ya. Cuman ya hanya segelintir koin yang sebenarnya bisa pump sampai belasan persen gitu. Misalnya aja kalau misalkan kita nggak ngikutin Chromia maupun Matic gitu ya, let's say aja ini kita ambil contoh koin Mena, ini pumpnya nggak seberapa gitu ya, dari tanggal 27 sampai sekarang nih cuman sekitar 3-4% gitu ya, cuman koin-koin potensi yang gue bahas itu bisa naiknya sampai belasan persen gitu breakout dia. Nah permasalahannya adalah apakah setelah breakout yang kita alami untuk beberapa koin ya, khususnya koin-koin yang gue bahas ini, apakah setelah kita udah mengalami breakout ini kita akan ngelanjut pump teman-teman ya, permulaan awal dari alt season, atau sebenarnya ini hanyalah sebuah jebakan. Jadi itulah yang nanti akan kita bahas di video kali ini. Nah sebelum gue lanjut ya, di sini kalau misalkan kalian pengen trading ya, kalian ingin jual beli banyak koin dengan transaksi yang sangat cepat, dengan biaya yang sangat rendah juga, gue bisa merekomendasikan kalian bisa menggunakan OKX Exchange ya. Bedanya sama market-market lain ya, di OKX ini kalian juga bisa jual beli NFT serta bisa mengolah portofolio DeFi kalian ya, dimana di market-market lain tuh rata-rata belum menyediakan fitur ini. Tetapi di OKX ini udah all in one. Jadi kalian bisa dapetin diskon 10% untuk berbagai trade fee ya kalau misalkan kalian menggunakan link khusus dari gua, dan kalian bisa daftar OKX ini hanya menggunakan link yang ada di deskripsi. Dengan kalian mendaftar OKX, kalian juga akan mendapatkan akses ke dalam sinyal grup VIP gue ya, dimana ya kalian bisa lihat tiap hari gue ada ngasih outlook untuk Bitcoin maupun altcoin secara real time di sini ya. Ini contohnya aja, misalkan gue kasih short signal ya buat mesh ya, yang nanti akan gue jelaskan juga kenapa ya. So far beberapa dari signal kita ini sukses ya, seperti contohnya Matic di sini, and then untuk Chromia itu eksklusif video ya, dan Bitcoin juga ya, ketika di level 26.000 awal gue ada ngasih long signal 2 di situ. Jadi sekali lagi buat kalian yang tertarik untuk join grup ini, kalian bisa tinggal daftar OKX saja, lalu kalian tinggal DM admin untuk join grup ini melalui link di deskripsi. Nah, jadi di sini seperti yang kalian bisa lihat ya, bahwa kita udah mengalami pump untuk beberapa altcoin yang menyebabkan domination dari si Bitcoin ini turun ya. Saat ini altcoin udah kembali ngedrop ya, sama juga mengikuti Bitcoin terkoreksi ya ke level 26.7. Habis itu Chromia di sini juga sama ya, Chromia malah bahkan baru aja ngepump gitu. Jadi beda-beda teman-teman ya, ada altcoin yang agak ke belakang di pump ya. Contohnya biasanya koin-koin ini yang biasanya peringkatnya itu ratusan ya, sekitar 300, 400, 200-an. Ini biasanya koin-koin yang agak semi micin gitu ya, biasanya dia akan di pump belakangan seperti yang kita lihat ya. Terbukti bahwa Chromia ini di pump belakangan gitu, sementara Matic yang tadi itu koin-koin yang ranking top 100 gitu, dia malah di pump di awal gitu ya. Saat ini malah udah mulai terkoreksi, dan saat ini memang kita lihat CHR ini udah terkoreksi tetapi ya masih dikit gitu ya. Kemarin persis kita udah mengalami pump sekitar belasan persen. Jadi untuk rata-rata koin kita memang ngelihat belakangan itu dia mengalami pump dan melakukan pelunasan ya, dari semenjak bearish dia dari tanggal 17 April nih ya, exactly ketika breakout and then langsung fake out, habis itu langsung beres nih ya, abis itu ngebentuk semacam pattern double bottom, and then kita dibikin rebound kembali di sini ya. Kalau misalnya kalian ingat juga gue ada membahas mengenai potensi Bitcoin top teman-teman ya, dimana ada chance untuk si Bitcoin ini ternyata udah ngetop nih di level 31.000 ya. Kalau misalnya kita lihat dari performanya altcoin gitu.
kita ngelihat si Bitcoin ini udah kembali rebound sesuai ekspektasi kita juga ya, meskipun ya kita nggak tahu gitu apakah dia bakal lanjut naik ya menuju ke level 28.8 atau 29.000, atau ternyata dari sini ini udah adalah top ya 28.4 and then kita dibikin dump setelah itu. Nah, kalau misalkan memang ternyata terbukti ya bahwa 31.000 ini adalah top, yang which is memang kita believe bahwa 31.000 ini adalah top selama kita tidak bisa keluar dari zona bearish ini. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat, ini adalah pola descending teman-teman. Jadi memang kita ada patok juga dari sisi Bitcoin ya untuk altcoin ini ya. Dan pola descending ini biasanya endingnya itu adalah dia breakdown ke bawah teman-teman ya, rata-rata gitu. Kita nggak bilang semuanya, tapi rata-rata dari descending triangle ini memang chance 60%-nya adalah break ke bawah. Sementara kalau misalkan kita tahu ya bahwa si Bitcoin ini akan ngedrop gitu ya, maka untuk beberapa altcoin juga sebenarnya sama gitu ya. Apa yang kita alami ya, euforia saat ini, breakout yang kita alami ini sebenarnya hanya untuk memakan short liquidation aja gitu ya. Mungkin yang udah setel short dari tanggal 7 ya, mulai dari tanggal 7 Mei sampai tanggal 24 Mei, ini udah kemakan ya saat ini ya, udah kena SL, udah kena stop out di area ini, udah dibikin rebound juga ya setelah bearish dari tanggal 17 April sampai di tanggal 17 Mei ya, sekitar sebulan beres kita dibikin pump. Jadi memang udah melakukan pelunasan juga ya untuk dari sisi altcoinnya. Jadi sebenarnya apa yang lebih kita expect adalah penurunan lebih lanjut gitu ya. Jadi makanya kenapa kalian lihat juga melalui grup VIP di sini gue udah ngasih sinyal untuk short salah satu koin ini adalah Mesh teman-teman ya. Ini melakukan double top di sini gue lihat ya. Potensi double top ini dia juga melakukan apa yang namanya rebound gitu ya. Breakout dari falling wedge ya. Setelah breakoutnya lunas dia double top and then dia kembali terdam seperti ini ya. Jadi mirip-mirip lah, sama-sama kurang lebih mengulangi past performance-nya dia gitu ya yang terjadi di tanggal let's say November 2021 di sini ya. Dia melakukan falling wedge and then breakout di sini ya, melakukan double triple top and then dia langsung kembali breakdown lagi. Jadi memang itulah potensi yang gue lihat saat ini ya untuk rata-rata kebanyakan altcoin ya, nggak cuma Mesh ya, sama juga untuk Chromia gitu, sama aja teman-teman ya. Setelah dia melakukan pelunasan ya kita expect untuk dia drop lagi. Nah, kalau misalkan kalian ingat sama pembahasan mengenai potensi level 31.000 itu adalah top ya. Gue ada membahas bahwa ya salah satu gejala dan ciri-cirinya adalah kita udah ngelihat altcoin itu dump sekitar 50% lebih di sini ya. Contohnya aja ini ADA di tahun 2019 bulan Juli ya. Persis ketika pada saat itu Bitcoin ada di level 13.000 teman-teman ya. Kita ngelihat si ADA ini udah drop sekitar 50-an persen. Nah, apa yang saat ini kita alamin teman-teman ya, ini kita udah ada di fase-fase di bulan Juli ini ya. Kalau ini kan udah akhir Mei dan besok udah Juni ya. Saat ini ya kita lagi mengalami yang namanya rebound yang satu ini nih teman-teman ya. Ini rebound yang kita lihat saat ini, itulah yang gue percayai. Ini adalah rebound yang kita lihat untuk Chromia saat ini let's say ke level 1600 sampai 1700 gitu ya. Setelah apa yang terjadi setelah rebound ini, kita lanjut turun teman-teman ya. Di sini kita lanjut turun. Jadi memang fase bearishnya itu dan bottomnya altcoin itu sekali lagi bisa berbeda sama Bitcoin. Bitcoin bisa nge-bottom di level 15.000, itu terjadi di awal tahun 2023, tetapi sekali lagi untuk altcoin ini kalian lihat ya, altcoin ini bahkan kena wreck lagi teman-teman ya, bahkan sampai bottomnya itu adalah fase-fase corona teman-teman ya. Jadi BTC ini di sini tuh ada di level 3000 nih di tahun 2018 ya. Setelah itu di bulan Maret 2020 ya, kalian bisa lihat Bitcoin ini hanya double bottom gitu ya. Bahkan nggak sampai low dia yang ada di tahun 2018 ya. Sementara untuk koin ADA ini udah reach new low teman-teman ya. Jadi memang apa yang gue expect untuk altcoin adalah bahwasannya ya kita lanjut turun dan bahkan menuju new low teman-teman ya untuk Chromia maupun koin Matic dan lain-lain gitu ya. Jadi memang harus diperhatikan ya, untuk invest altcoin memang lebih agak bahaya ya, meskipun untuk ketika bull run gitu ya, altcoin ya bisa outperform Bitcoin gitu, dia naiknya tuh bisa lebih gila teman-teman ya. Bitcoin naik paling cuman dari level 20.000 let's say ke level 2M gitu ya, itu kan kenaikan paling cuman 7 kali lipat gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian di altcoin tuh mungkin bisa 15 kali lipat sampai 20 kali lipat ya, bahkan ada beberapa koin yang bisa sampai ratusan kali lipat juga gitu. Jadi sebenarnya video ini sih sebenarnya hanya untuk semacam video peringatan gitu ya. Well, bahwa most likely ya dengan higher probability yang saat ini kita ngelihat ini adalah sebuah rebound saja teman-teman ya. Sama seperti ADA yang terjadi di tanggal 23 Juli gitu ya. Menurut gue ya, jangan termakan oleh rebound yang baru aja terjadi gitu ya untuk altcoin CHR maupun Matic dan lain-lain gitu ya. Itu sebabnya kenapa gue juga ada ngasih sinyal short juga teman-teman ya. Pasti bisa terinvalidasi juga ya once Bitcoin kalau misalkan let's say
BTC ini malah terbang di atas level 30.000 ya. Analisa ini bisa terinvalidasi juga. Cuman kan kita lihatnya kondisi saat ini ya, dan kira-kira untuk future prediction yang lebih memungkinkan tuh yang mana sih ya? Dan kita lihat ya, skenario yang seperti ini yang tadi kita udah bahas itu yang lebih memungkinkan dibandingkan ternyata altcoin ini malah kembali naik gitu ya, malah break new high mengikuti Bitcoin terbang ke level 35-40 gitu ya. Jadi memang kita nggak menutup kemungkinan bahwa Bitcoin terbang ke level 35.000 sampai 40.000, di mana ini banyak sekali yang ngebahas ya bahwa Bitcoin akan menuju ke wave 5 ya, Elliott wave 5 ini terbang ke level 35 sampai 40. Enggak, kita nggak bilang itu mustahil. Kita tidak menutup kemungkinan, menutup jalan gitu ya, menutup jalan oke Bitcoin akan ke level ini, enggak juga teman ya. Kita tetap bilang ada peluang teman, ada peluang as long as kita ngelihat bahwa Bitcoin bisa breakout dari descending triangle tersebut gitu ya. Selama itu tidak terjadi ya, jadi sekali lagi catatan, selama itu tidak terjadi ya kita stay aja dengan plan kita bahwa pattern descending ini adalah pattern bearish dan bisa berujung ke breakdown gitu ya. Pastinya setiap analisa bisa terinvalidasi ya. Jadi sekali lagi ya kita nggak menutup jalan gitu. Gua nggak bilang bahwa mustahil untuk Bitcoin menuju ke level 40.000 gitu. Ya kita tunggu aja konfirmasi teman ya. Selama tidak ada konfirmasi ya kita main di dalam game plan-nya aja gitu ya. Kita ikutin aja, saat ini kecenderungannya lebih besar kemana? Ya lebih besar ke arah breakdown, ya udah kita ikutin aja gitu. Tetapi once Bitcoin bisa breakout dari descending triangle ini, bisa nge-break ke level 31.000, ya udah kita ikutin aja game plan-nya untuk Bitcoin ya. Maka pada saat itu ya, oke, well, kita bakalan nge-ride Bitcoin menuju ke level 35 sampai 40.000. Selama tidak ada konfirmasi apapun ya jangan berharap bahwa Bitcoin bisa ke level 35 sampai 40.000. Jadi memang konfirmasi itu adalah benar-benar penting ya. Ya kita ikutin aja game plan-nya, kalau misalkan ada konfirmasi kita ikutin rate ke level 35. Kalau belum ada konfirmasi ya udah kita ikutin patternnya aja, which is pattern descending ini yang berujung kepada kecenderungannya memang lebih ke agak breakdown gitu. Nah paling itu aja ya untuk game plan gue untuk saat ini ya. Untuk altcoin sama ya, kalau misalkan Bitcoin cenderung breakdown, well untuk altcoin ya pastinya juga akan lebih cenderung untuk break ke bawah juga gitu ya. Sama untuk ADA juga saat ini sama lagi temannya rebound saat ini, and then kecenderungannya adalah dia lebih ke breakdown lagi dan potentially bisa nge-reach new low lagi teman-teman ya untuk si ADA ini. Jadi bottomnya mungkin bukan di bulan Desember 2022, di mana ya ini adalah bottom Bitcoin gitu yang ada di level 16.000 ya. Mungkin Bitcoin bisa ngedouble bottom ke level 17-18.000 dan pada saat itu ADA mungkin udah di level 0,2 mungkin ya, udah new low gitu buat altcoin ADA maupun koin-koin lainnya. Paling itu aja teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.